ke dalam batu ampar. Dengan kali lengkap, sekarang kamu mengambil pelajaran kamu belajar kiranya apa yang belajar kamu hari ini menjadi di sekitar kamu berkenan baik dalam hidup dan hati yang masing-masing dan guna kami dipraktikkan dalam hidup dan sehingga kita ingin belajar supaya kamu sampai dengan aku Yesus Kristus berkata. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi sebelum lanjut materi kita, aku akan absen dulu. Rina, Liana, Kando, Randy, Risma, Salma, Samuel, Sonia, Stephen, Tommy, Yeheskel, Pak Yohanes, Yohanes Tarima, Ara, Astina, Sisilia, Dina, Fitri, Intan. Ya, jadi ada berapa teman kita yang tidak hadir, kita tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka sehingga mereka tidak hadir. Namun kita percaya bahwa jika dia sakit atau ada masalah lain, Tuhan tetap memberkati mereka. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira menurut kamu alam itu penting atau tidak? Penting. Apa itu? Karena alam itu penting, makanya itu harus diapakan anak-anak? Dijaga, dipelihara. Nah, materi kita hari ini, Allah memelihara ciptaannya. Kalau Allah memelihara ciptaannya, jadi Allah memelihara kita, Allah memelihara binatang, Allah memelihara tumbuhan dan semua yang Allah ciptakan. Cerita penciptaan itu terdapat dalam kitab apa? Kitab Kejadian pasal berapa? Pasal 1 ayat 1 sampai 31. Jadi materi kita hari ini, Allah memelihara ciptaannya. Nah, dalam pembelajaran kita ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Tujuan pertama, setelah pelajaran ini kita akan mendapatkan sebuah satu tujuan, yaitu kita bisa bertanggung jawab dalam memelihara alam. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, setelah pembelajaran ini anak-anak bisa menjelaskan bahwa Allah terus memelihara seluruh ciptaannya, termasuk alam dan lingkungan hidup. Jadi kalau kita belajar nanti kita tahu, oh, ternyata Allah itu selalu memelihara ciptaannya. Kamu bisa menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara. Apa yang dilakukan oleh Allah dalam rangka memelihara ciptaannya. Jadi anak-anak, kita sudah tahu tadi apa tujuan yang akan kita capai. Bertanggung jawab memelihara alam, menjelaskan bahwa Allah telah memelihara ciptaannya, menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara, menuliskan urutan penciptaan, dan membuat puisi yang berkembang alam. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa teknik penilaian yang akan kita jalani bersama. Yang pertama itu observasi. Observasi itu penilaian langsung pengamatan. Sementara kamu berdiskusi akan dinilai bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi. Di akhir pembelajaran nanti ada tes tertulis yang akan kamu kerjakan dan ada penugasan.
Ada gambar pertama, kamu lihat ini gambar apa? Gambar kedua ini gambar lingkungan seperti apa? Gambar ketiga ini gambar lingkungan yang seperti apa, dan gambar keempat lingkungan yang kalian sudah mengamati gambar yang ada. Maka sekarang ibu mau ada yang ingin memberikan tanggapannya. Saya bu, misalnya yang saya lihat adalah gambar ini, gambar ini, gambar ini. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang mau? Cecilia? Siapa yang bisa memberikan tadi gambarannya? Pengamatanmu ini gambar satu apa, gambar dua apa, lingkungan apa, gambar tiga ini lingkungan yang seperti apa, dan gambar keempat lingkungan seperti apa. Ayo, Astina, sesuai dengan gambar, disampaikan saja sesuai dengan gambar yang ada. Gambar satu, gambar apa, gambar dua, gambar apa. Ayo, berdiri. Gambar pertama adalah teman yang menggambarkan kondisi yang sudah akan, sedangkan gambar kedua adalah nama yang telah terjadi bersama. Terus yang ketiga, Gambar ketiga adalah teman yang dilanjutkan dengan kegiatan yang berusaha untuk menghasilkan hasil alam, sedangkan gambar ketiga sendiri disebabkan oleh manusia sendiri. iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Astina. Jadi ada beberapa gambar. Ada gambar, kalau kita bagi dua tadi itu ada gambar yang terpelihara dan ada gambar alam yang tercemar atau rusak. Nah, berbicara tentang alam ini sangat penting bagi kehidupan kita. Setelah manusia diciptakan, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memberikan tugas kepadanya. Coba baca Kejadian pasal 2 ayat 15. Siapa yang sudah dapat silakan berdiri. Kejadian pasal 2 ayat 15, ayo. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Nah, menurut kamu apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Siapa yang bisa menjawab? Apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan ada. Ini. Ya. Allah memberikan tugas kepada kita untuk memelihara, menjaga, merawat apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi bukan itu karena manusia jadi kalau kamu disuruh pungut sampah, bukan itu perintah guru, tapi itu memang tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak boleh merusak tapi merawat dan menjaga. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu untuk kebutuhan manusia. Makanya manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Hari yang keenam. Hari pertama apa yang diciptakan oleh Allah? Apa? Pada mulanya langit dan bumi. Hari pertama apa? Udah, hari yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Jadi semuanya dulu diciptakan oleh Allah yang akan menjadi kebutuhan manusia, baru manusia diciptakan. Semua yang menjadi kebutuhannya disiapkan oleh Allah, baru manusia diciptakan oleh Allah. Makanya manusia diciptakan pada hari yang keenam, tapi bukan masih ada lagi hari keenam itu ada yang diciptakan sebelum manusia. Apa itu? Binatang negara. Nah, semua itu telah ditentukan, disiapkan oleh Allah yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Namun, manusia
penyediaan, yang kedua pelestarian, yang ketiga pemerintahan. Apa yang dikatakan dengan penyediaan itu? Kalau memberi makan, menjaga kebutuhan dan hak penciptaannya. Pelestarian, Allah menyelamatkan dan melestarikan ciptaannya. Pemerintahan, Allah berkuasa dan memerintah dunia ini secara otoritas penuh atas dunia. Jadi tidak akan Tuhan mendatangkan apapun itu, tidak bisa kita mengatakan saya tidak mau. Itu otoritas Allah. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan melakukan itu. Oke, nah Ibu dalam menjelaskan beberapa dari materi kita hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam diskusi. Tapi sebelum itu, kita akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kelompok-kelompok. Jadi semua kelompok akan memberikan apa yang akan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Ya, semua kelompok akan memberikan pertanyaan sesuai dengan materi kita yang akan kita diskusikan. Ayo kelompok Galatia. Apa yang menjadi pertanyaannya hari ini? Keadaan alam seperti apa yang kita inginkan, berikan alasannya seperti yang ada dalam gambar yang kita amati. Keadaan alam seperti apa yang kita inginkan, berikan alasannya seperti yang ada dalam gambar yang kita amati tadi. Keadaan alam seperti apa yang kita inginkan? Nanti ada alasannya. Apa alasannya? Kelompok Efesus. Apa buktinya bahwa Allah tetap memelihara kita? Kelompok Filipi.
Dia akan hasilkan hasil. Dan kelompok Galatia, keadaan alam seperti apa yang kita inginkan, seperti yang ada dalam gambar kita amati. Bahkan alam yang kita inginkan adalah keadaan alam seperti pada gambar 1 dan 3. Karena alam yang sejuk dan asli, maka kita akan merasakan keindahan alam ciptaan Tuhan. Ya, itu jawaban dari kelompok Filipi. Adakah kelompok yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok Galatia. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang kita menanggapi diskusi kali ini. Tanggapan saya ialah selain yang sudah disebutkan kelompok Filipi tentang contoh pemberian Allah, apa masih ada contoh yang lain sebagai bukti pemberian Allah? Ya, masih ada contohnya, yaitu ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk menuai. Itu jawaban dari kelompok Filipi. Bagaimana kelompok Galatia sudah? Sudah, ya. Oke. Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi silakan kelompok Filipi. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, sekarang untuk kelompok Filipi. Sekarang kelompok Efesus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh guru dan teman-teman kepada kami dari kelompok akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Pertanyaan berikutnya adalah apa saja contoh pemberian Allah pada ciptaannya? Jawabannya adalah contoh pemberian Allah. Yang pertama, kita masih bernafas. Yang kedua, hewan dan tumbuhan masih tumbuh. Yang ketiga, hujan, matahari, udara, dan lain-lain. Yaitu jawaban dari kelompok Efesus. Adakah yang ingin menanggapi? Silakan. Oke, silakan berdiri. Tanggapan saya adalah kenapa pada alam yang rusak. Karena manusia tidak melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan yang memelihara dan merawat alam ciptaan Tuhan. Ya. Jadi mengapa dalam yang rusak? Karena manusia tidak bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Silakan duduk kelompok Efesus. Tangan untuk kelompok Efesus. Yang sekarang Galatia, ya kita dengar apa jawaban kelompok Galatia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok Galatia akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan kelompok Efesus. Apa buktinya bahwa Allah telah membuat ciptaannya? Sejak Allah menciptakan alam semesta, walaupun manusia berdosa dan merusak alam ciptaan Tuhan, tetapi Allah tetap memelihara ciptaannya dan tidak pernah dimusnahkan. Ada tambahan dari Ya, adakah yang ingin menanggapi kelompok Galatia? apakah Allah tidak pernah memusnahkan ciptaannya? Kalau pernah, sebutkan contohnya. Pernah, yaitu pada peristiwa air bah pada zaman Nuh. Bagaimana kelompok Efesus? Ya, Bu. Oke, dan tepuk tangan untuk kelompok Galatia. Iya, anak-anakku sekalian, dari tanggapan-tanggapan kalian dan hasil diskusi kita bisa menyimak bahwa apapun yang terjadi, Allah itu tetap memelihara ciptaannya, dan Allah mau agar manusia bertanggung jawab atas ciptaan Allah yang lain. Mengapa manusia diberikan tanggung jawab? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia memiliki apa? Akal budi untuk membedakan apa? Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan diskusi kita hari ini. Apa kesimpulannya dari kelompok Galatia? Kesimpulan kami, Allah tidak hanya memelihara dan menyelamatkan umat manusia, namun Allah juga memelihara dan menyelamatkan alam lingkungan hidup. Oke, kesimpulan dari kelompok Efesus.
Oke, kelompok Filipi. Kesimpulan, kasih dan kebenaran Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan. Oke, semua tepuk tangan. Jadi, kesimpulan kita ini adalah Allah tidak hanya memelihara dan menyelamatkan umat manusia, bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi Allah juga memelihara dan menyelamatkan alam lingkungan hidup. Alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan, kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Contohnya kalau selesai banjir atau selesai tanah longsor, pasti Allah lagi menumbuhkan dan mendatangkan alam yang lebih bagus. Itu bukti bahwa Allah terus memelihara ciptaannya. Nah, anak-anakku sekalian, itu materi kita hari ini dalam pembelajaran saat ini. Dengan harapan bahwa materinya kita akan mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang kita sudah sampaikan dari awal. Adakah yang ingin bertanya sehubungan dengan materi kita hari ini? Oh ya, pastinya silakan. Apa artinya kalau dikatakan Allah sebagai pemelihara dunia? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan Astina, apa artinya kalau dikatakan Allah sebagai pemelihara? Allah sebagai pemelihara artinya sejak Allah menciptakan alam ini, Allah tetap menjaga, Allah tetap menumbuhkan, Allah tetap menghidupkan kita, memberikan apa kepada kita, walaupun dikatakan manusia sering merusaknya dan buang sampah di mana-mana, alam menjadi rusak, biasa terjadi banjir, pohon di mana-mana, terjadi tanah longsor. Namun Allah tetap memelihara ciptaannya yang seperti kita lihat saat ini. Pertama tadi mengatakan tak berkesudahan kasih setiap Tuhan. Tuhan itu senantiasa memelihara kita. Tuhan itu senantiasa menjaga kita. Coba kalau Tuhan tidak memelihara kita, tidak mungkin lagi kita hidup. Tidak mungkin ada tumbuhan, tidak mungkin ada binatang. Jadi itu yang bukti pemeliharaan Allah bagi kita. Allah terus memelihara, Allah terus menjaga kita. Nah, masih ada yang ingin bertanya? Apakah semua sudah mengerti tentang materi kita hari ini? Sudah? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya dan semua sudah mengerti, maka ibu yang akan bertanya. Giliran ibu bertanya, dan ini akan dikerjakan. Ini akan dikerjakan nanti. Jawabannya dikumpul sama ibu untuk menjadi penilaian. Yang akan menjadi penilaian kita hari ini. Ini yang disebut dengan tes tertulis. Pertama, buatlah daftar urutan ciptaan Allah menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Dan tugas kedua, tuliskan 3 aspek pemeliharaan Allah. Apa itu 3 aspek yang tadi? Ya, urutan penciptaan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Kemudian apa aspek pemeliharaan Allah? 2 detik saja, 2 menit kerja. Nanti itu kita akan kumpulkan. Jadi dituliskan apa urutan penciptaan. Nah, sekarang urutan penciptaan sudah. Sekarang kalian menjawab apa aspek, 3 aspek pemeliharaan Allah. Apa semua itu? Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, sekarang dikumpulkan. Kerjanya dikumpulkan. Ayo
Nah, kalian akan mendapatkan tugas. Apa tugasnya? Membuat puisi yang bertemakan alam. Jadi minggu depan itu dikumpulkan dan jangan lupa membaca materi bab selanjutnya untuk pertemuan kita berikutnya. Oke? Semua hari ini sukacita? Sukacita. Kalau begitu bukunya ditutup, kitabnya ditutup. Kita akan menutup pelajaran kita. Nah, kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah pujian betapa kita tidak bersyukur. Semuanya berdiri. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah hati payah dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah. Menghijau padang, berikan lengkap. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam pelajaran kami ini. Biarlah semua yang kami dapat mengerti dalam senantiasa memberkati. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.